Udah mulai. Halo guys, aku Ira Andani, aku dari Ilmu Komunikasi Visip Untirta Angkatan 2021. Dan hari ini aku mau datengin satu tempat yang namanya Banten Girang. Dan kalau kalian mau tahu seperti apa Banten Girang, ikutin terus ya. Oke, let's go. Persiapan, pakai sepatu. Karena sebentar lagi kita mau OTW ke Banten Girang. Tapi sebelum berangkat, tutup dulu pagernya. Oke, dan tada, akhirnya kita sampai di Banten Girang. Berbicara perihal Banten, tak akan terlepas dari yang namanya Banten Girang, yang merupakan cikal bakal adanya Banten. Salah satu peninggalan kerajaan Banten Girang yang masih sanggup ditemui, yakni situs Banten Girang yang terletak di Kampung Belaya, Desa Sempu, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Claude Guillet pada tahun 1988 sampai 1992, situs Banten Girang merupakan situs pemukiman atau perkotaan. Penafsiran tersebut menurut pada temuan struktur pertahanan yang berbentuk parit dan dinding tanah dengan teladan yang tidak teratur. Diperkirakan situs ini berasal dari era ke-10 dan mencapai puncaknya pada era ke-13 sampai 14 Masehi. Periodisasi tersebut mengacu pada keramik asing, keramik lokal, belahan prasasti, benda-benda logam, mata uang, sisa hewan, batu-batuan, dan manik-manik yang ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Guillet. Pada awal era ke-17 yang berkuasa di Banten yakni Prabu Pucuk Umun dengan sentra pemerintahan di Banten Girang. Adapun Banten Ilir atau Banten Lama pada masa itu berfungsi sebagai pelabuhan. Agama yang dianut Prabu Pucuk Umun dan rakyatnya ketika itu yakni agama Hindu dan Buddha. Di tepi sungai Cibanten terdapat goa buatan yang dipahat pada sebuah tebing jurang. Goa ini mempunyai 2 pintu masuk yang di dalamnya terdapat 3 ruangan. Pada pertengahan tahun 1990-an ditemukan sebuah arca Dwarapala di Sungai Cibanten, tidak jauh dari situs Banten Girang. Sebagaimana dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Sungai Cibanten dahulu kala berfungsi sebagai jalur transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pedalaman. Di dalam babak Banten dikisahkan perihal penaklukan seluruh wilayah Banten oleh bala tentara Islam yang diinterpretasikan sebagai perebutan kota Banten Girang. Dalam abad Banten yang disebutkan keterkaitan antara Banten Girang dengan Gunung Polosari. Ketika Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin singgah di Banten dan Banten Girang, mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga ke Gunung Polosari yang menjadi tujuan utama. Gunung Polosari pada masa itu merupakan wilayah Brahmana Kendali yang dihuni oleh para pendeta ketika Hasanuddin mengislamkan para pendeta. Mereka disarankan untuk tetap di Gunung Polosari. Alasannya yakni jikalau kawasan itu hingga kosong akan menjadi tanda berakhirnya tanah Jawa. Dalam Babat Banten diceritakan pula bahwa sehabis kemenangan Hasanuddin, sejumlah penduduk Banten Girang yang tidak mau memeluk Islam melarikan diri ke pegunungan selatan yang hingga di kala ini dihuni oleh keturunan mereka, yakni orang Baduy. Kenyataan ini didukung kebiasaan orang Baduy yang selalu berziarah ke Banten Girang. Goa Banten Girang terletak di pinggir Sungai Cibanten, Kampung Tirtalaya, Desa Saebulu, Kecamatan Serang, Kota Serang. Goa itu sudah ada sebelum masuknya Islam ke Banten. Goa itu biasanya dipakai untuk kepentingan aktivitas ketentaraan bagi forum pemasyarakatan semasa Kerajaan Banten. Saat ini banyak yang beranggapan Goa itu sebagai kawasan bertapa para raja Kerajaan Banten. Apabila ada anggapan ibarat itu tidak benar,
Gua itu merupakan situs sejarah Banten dan sebagai bukti faktual lahirnya sentra pemerintahan Banten. Lantaran Banten Girang menjadi sentra pemerintahan kota yang dibangun orang-orang Sunda. Dari fakta itu, Banten Girang diidentikan dengan Sunda Pasundan. Akan tetapi dari fakta sejarah sanggup diungkapkan jikalau identitas Banten yang ada hingga saat ini lahirnya masa Kesultanan Banten yang terletak di Banten Girang sebagai kawasan penyebaran agama Islam pertama. Selain goa juga terdapat makam dari Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo yang merupakan kakak beradik, dan Ki Mas Jong inilah yaitu orang yang pertama kali masuk Islam di Banten. Selain orang yang pertama kali memeluk agama Islam, Ki Mas Jong juga menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat setempat. Di sini juga terdapat beberapa temuan artefak dari hasil penelitian arkeologi situs Banten Girang pada tahun 1991, diantaranya gerabah, keramik, yaitu keramik Vietnam era ke-17 sampai ke-18, keramik Jepang era ke-17 sampai ke-18, keramik Qing era ke-17 sampai ke-18 dan sebagainya. Logam serta manik-manik juga. Saat ini tidak sulit bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke Banten Girang sebab letaknya hanya 150 meter dari pinggir jalan raya dan tidak jauh dari Hotel Ledian Serang. Dan dari jalan raya masuk ke dalam kita akan melewati jembatan gantung. Di Banten Girang terdapat sebuah goa peninggalan bersejarah yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Goa ini dipercaya untuk sebagai tempat bertapa para raja terdahulu. Dan kebetulan saat aku kesana nggak ada kuncinya, dan juga aku lagi head, nggak boleh masuk ke goanya, begitu katanya. Dan ini ada 2 pintu masuk di sebelah kiri dan kanan. Waduh, ini goanya gelap ya guys. Dan ini ada Sungai Cibanten yang melintasi daerah Banten Girang. Oke guys, jadi itulah keseruan aku hari ini di Banten Girang. Dan buat kalian yang mau tahu lebih banyak, bisa datangin langsung tempatnya. Sekian dari aku, bye bye, thank you.